Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa dari Stikes Patria Husada Blitar, program studi S1 Keperawatan dari semester 6. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai epidemiologi dalam keperawatan. Anggota kelompok kami terdiri dari Aurizal Ahmad Aziz, Dila Arista Rosid, Lutfi Febriana, dan saya sendiri, Reza Dwi Wahyuning Tias, perwakilan dari kelompok yang akan mempresentasikan epidemiologi dalam keperawatan. Yang pertama, pengertian epidemiologi. Epidemiologi berasal dari kata Yunani, epi sendiri, yang berarti pada atau tentang, demos penduduk, dan logos ilmu. Jadi, artinya epidemiologi itu berarti ilmu yang mempelajari tentang penduduk. Dan pada saat ini, epidemiologi diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang frekuensi dan penyebaran masalah kesehatan pada sekelompok manusia serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Tujuan epidemiologi itu adalah memperoleh data frekuensi, distribusi, dan determinan penyakit atau fenomena yang berkaitan dengan masalah kesehatan masyarakat. Ruang lingkup dari epidemiologi adalah yang pertama, dilihat dari subjek dan objek berupa masalah kesehatan. Contohnya seperti epidemiologi dan pencegahan penyakit menular, penyakit tidak menular, epidemiologi dalam klinik, epidemiologi kependudukan, epidemiologi pengolahan pelayanan kesehatan, epidemiologi lingkungan dan kesehatan kerja, epidemiologi kesehatan jiwa, dan epidemiologi gizi. Ruang lingkup yang kedua adalah masalah kesehatan lain, contohnya seperti program KB, perbaikan lingkungan permukiman, pengadaan sarana pelayanan kesehatan. Contoh ruang lingkup yang ketiga adalah sasaran berupa populasi, dan contoh ruang lingkup yang keempat adalah mengukur dan menganalisa frekuensi dan penyebaran masalah kesehatan manusia. Selanjutnya, manfaat dari epidemiologi itu sendiri adalah yang pertama, untuk mengenali dan memahami penyakit serta masalah kesehatan yang lain. Yang kedua, untuk melengkapi body of knowledge dan riwayat ilmiah penyakit. Yang ketiga, untuk dapat diaplikasikan dalam upaya pengendalian dan penanggulangan penyakit. Variabel epidemiologi. Variabel epidemiologi adalah faktor yang dapat menimbulkan penyakit epidemik, baik penyakit infeksi maupun penyakit non-infeksi yang terjadi pada masyarakat. Variabel epidemiologi terdiri dari yang pertama, variabel waktu. Contoh dari variabel waktu adalah kejadian penyakit menurut waktu seperti jam, hari, minggu, bulan, serta tahun. Variabel tempat adalah hubungan penyakit dengan tempat, menunjukkan adanya faktor yang mempunyai arti penting sebagai penyebab timbulnya penyakit antara penghuni dan tempat yang dihuni. Variabel orang adalah ciri-ciri yang sudah didapat sejak lahir ataupun sesudah lahir. Peran epidemiologi dalam kesehatan. Yang pertama, dapat mengidentifikasi faktor yang berperan dalam terjadinya penyakit atau masalah kesehatan di dalam masyarakat. Menyediakan data yang diperlukan untuk perencanaan kesehatan dan pengambilan keputusan. Membantu melakukan evaluasi terhadap program kesehatan yang sedang atau yang telah dilakukan. Tingkat pencegahan penyakit. Dalam epidemiologi, pencegahan dibagi menjadi beberapa tingkatan, yaitu yang pertama, pencegahan primer. Pencegahan tingkat pertama merupakan upaya untuk mempertahankan orang yang sehat agar tetap sehat atau mencegah orang yang sehat menjadi sakit. Yang kedua, pencegahan sekunder. Tingkat pencegahan ini merupakan upaya manusia untuk mencegah orang yang telah sakit agar sembuh, menghambat progresivitas penyakit, menghindari komplikasi, dan mengurangi ketidakmampuan. Pencegahan tersier. Pencegahan ini dimaksudkan untuk mengurangi ketidakmampuan dan mengadakan rehabilitasi.
Indikator derajat kesehatan. Di WHO menyarankan agar sebagai indikator kesehatan, penduduk harus mengacu pada kesehatan positif dan konsep holistik. Yang pertama adalah melihat ada tidaknya kelainan patofisiologis pada seseorang. Yang kedua, mengukur kemampuan fisik seseorang. Yang ketiga, penilaian atas kesehatan sendiri, indeks massa tubuh, kesehatan mental, dan kesehatan spiritual. Klasifikasi kejadian luar biasa. Klasifikasi kejadian luar biasa dibedakan menjadi dua. Yang pertama menurut penyebabnya dan menurut sumbernya. Contoh dari menurut penyebabnya adalah toksin, infeksi, toksin biologis, dan toksin kimia. Yang menurut sumbernya dari manusia, dari kegiatan manusia itu sendiri, dari binatang, dari udara dan air, dari makanan atau minuman. Peranan dalam pemecahan masalah kesehatan di masyarakat. Yang pertama, mencari atau mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi timbulnya gangguan kesehatan atau penyakit dalam suatu masyarakat tertentu. Dalam usaha untuk mencari data, untuk menanggulangan serta cara pencegahan gangguan kesehatan atau penyakit itu sendiri. Yang kedua, menyiapkan data atau informasi untuk keperluan program kesehatan dengan menilai kesehatan dalam masyarakat serta memberikan gambaran tentang kelompok penduduk yang terancam. Membantu menilai beberapa hasil program kesehatan, mengembangkan metodologi dalam menganalisis penyakit serta mengatasinya. Jenis epidemiologi. Yang pertama, jenis epidemiologi deskriptif, mempelajari tentang frekuensi dan distribusi suatu masalah kesehatan dalam masyarakat. Contohnya, who, siapa, where, di mana, and, dan when, kapan. Jenis epidemiologi yang kedua adalah epidemiologi analisis, upaya epidemiologi untuk menganalisis faktor-faktor masalah kesehatan. Dan jenis yang ketiga adalah epidemiologi eksperimental, upaya epidemiologi untuk menguji faktor kebenaran tentang penyakit dengan percobaan atau eksperimen. Terima kasih. Semoga presentasi dari kami bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.